Nah, gas ini bisa disebut dengan tasbih dan tanzih. Jadi al-haq punya dua aspek, ada yang tersembunyi, zat sebagaimana zat, kemudian ada yang bertajalli. Oke, selanjutnya. Nah, tanzih adalah tanzih tanda dari aspek kemutlakan, sedangkan tasbih tanda dari aspek determinasi. Tanzih itu kita mensucikan Tuhan, itu tanzih. Kalau tasbih ada sisi menyamakan zat dengan ciptaan. Jadi kalau mau bahasa sederhananya, tanzih mensucikan, tasbih menyamakan. Tanzih mensucikan Tuhan dari sifat-sifat makhluk, tasbih menyamakan Tuhan dari sifat-sifat makhluk. Tuhan melihat, makhluk melihat. Tuhan mendengar, makhluk mendengar. Kan? Nah, tanzih, kalau tanzih mutlak, nah kita sebut bahwa dia hanya yang laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupainya. Kan kayak gitu. Itu disebut dengan tanzih. Kita mensucikan Tuhan dari seluruh aspek makhluk dalam dirinya. Tanzih. Tasbih kita menyamakan Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Kenapa harus begitu? Kenapa harus dua-duanya? Karena Tuhan tidak terbatas, tidak terhingga. Sehingga dia tidak dibatasi oleh tanzih, dia juga tidak dibatasi oleh tasbih. Jadi kalau tanzih saja, saya membatasi Tuhan. Tasbih saja, saya juga membatasi Tuhan. Karena itu tauhid adalah tanzih sekaligus tasbih, tasbih sekaligus tanzih. Ya, oke, seperti itu. Kalau batasan tasbih itu sampai mana itu sebenarnya? Kan ketika kita mentasbihkan ya dulu hafalku aidihim faman nakasafa innama yang ala nafsi misalnya. Iya. Itu kan ada tasbih ya bahwa ya. Allah tangan kita berada di tangan Allah, ya. semuanya tangan mereka. Nah, pembayangan kita itu batasannya sampai mana gitu? Seperti ada bagaimana gitu? Imajinasinya ada, apakah ada batasannya atau tak terbatas? Oke. Betul sekali. Jadi batasannya adalah menafikan. Itu yang kita maksud tadi, dia tapi bukan dia. Melihat tapi bukan begini. Mendengar tapi bukan begini. Gitu. Karena definisi kita mendengar itu sesuai dengan kita manusia. Kita manusia. Bukan itu. Gitu. Tapi bukan itu. Tapi itu, betul. Kamu Tuhan. Tapi bukan. Tapi itu. Ya, kamu Tuhan, tapi kamu bukan Tuhan. Dia tapi bukan dia. Oke, lanjut. Tunggu. Nah, sedangkan tasbih adalah tanda dari aspek determinasi. Jadi tanzih itu mensucikan, tasbih itu karena ada aspek kesamaannya, ini disebut dengan determinasi. Atar, lanjut. Nah, tanzih adalah memisahkan dirinya dari sifat kebaruan dan jism, memisahkan dirinya dari segala sifat-sifat material dan kekurangan, sehingga dia memiliki keterbatasan, sehingga tanzih adalah pembatasan. Kayaknya salah ini. Sehingga dia tidak memiliki, harusnya tidak. Sehingga dia tidak memiliki keterbatasan, sehingga tanzih adalah karena sesuai dengan yang di atas. Tanzih adalah memisahkan dirinya dari sifat kebaruan dan jisim, oke. Memisahkan dirinya dari segala sifat-sifat material kekurangan, oke. Cuma ini kesimpulannya salah ini. Tidak memiliki keterbatasan seharusnya, iya. Jadi kalau yang kata Ibn Arabi tauhid tertinggi itu adalah dia tapi bukan dia, itu sudah dengan penyaksian. Kalau kita kan masih pemahaman ya Ustadz ya. Iya betul. Kita ini masih menggunakan reason. Padahal yang kita bincangkan beyond rationality. Bukan lagi dalam wadah nalar
sebenarnya. Semua penyaksian. Nah, untungnya mereka membahas. Seandainya mereka tidak membahas, kita tidak kumpul di Sare Hotel. Gitu. Iya. Nah, menurut Ibn Arabi, mereka yang terjebak dalam tanzi, apakah jahil, kaum filosof, atau memiliki adab yang buruk? Maksudnya begini. Nah, ini kebanyakan kita, kalau sadar atau tidak sadar ya, kebanyakan kita pemahaman Tuhan kita adalah Tuhan yang tanzi, hanya di atas, kan? Hanya di atas, berjarak dia di atas. Ini pokoknya dia tidak sama, ini mutlak tidak sama dengan makhluk apa semua. Nah, kenapa mengatakan mereka terjebak dalam tanzi? Apakah ini seperti kaum filosof? Karena kaum filosof menggunakan nalar. Nah, nalar ini memang dia bahasanya itu ini biner. Kalau bukan atas ya bawah, kalau bukan bawah ya atas. Gitu. Kalau bukan AB, selalu bahasa begitu. Sedangkan yang kita bahas adalah hakikat yang tidak terbatas. Makanya bahasa Quran seperti itu, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Awalnya adalah akhirnya, akhirnya adalah awalnya, zahirnya adalah batinnya, batinnya adalah zahirnya. Awal yang bukan akhir bukan awal, akhir yang bukan awal bukan akhir. Zahir yang bukan batin bukan zahir, dan batin yang bukan zahir bukan batin. Karena dia ada di awal, ada di akhir, ada di zahir, ada di batin. Kenapa? Tidak terbatas. Makanya ditutup wa huwa bikulli syai'in alim. Dia mengetahui segala sesuatu karena dia hadir di awal, dia hadir di akhir, zahir dan batin. Seperti itu. Jadi ketidakterbatasan meniscayakan paradoks. Kita ini yang terbatas, kalau tidak di dalam, ya di luar. Kalau di luar, tidak di dalam. Saya di sini sekaligus di luar. Nah, itu hantu biasanya. Itu makanya meliputi gitu ya. Iya, meliputi. Nah, atau memiliki adab yang buruk. Maksudnya adab buruk, sudah nyata-nyata di dalam Quran ada tasbih, misalnya Tuhan melihat, Tuhan mendengar, saya juga melihat. Kenapa harus mengingkari ayat ini? Makanya kata Ibn Arabi, ini orang yang tak punya adab. Itu punya adab. Karena teksnya jelas, Tuhan mendengar dan melihat, bahwa Sami'ul Basir, dia mendengar dan melihat, kita juga mendengar dan melihat. Kenapa mengingkari bahwa dia hanya tanzih, tidak ada tasbihnya kayak gitu. Makanya su'ul adab, bahasa Ibn Arabi, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beradab. Tidak beradab pada teks ya. Maksudnya ayat Qur'annya sangat jelas, tapi dia mengingkari. Sebut dengan ini. Lanjut. Nah, adapun tasbih adalah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Nah, kita sudah tahu. Lanjut. Menurut Ibn Arabi, Nabi Nuh alaihissalam itu dimensi subuh. Dan Nabi Idris adalah dimensi kudus sebagai representasi dari aspek tanzih. Subuh itu mensucikan ya. Sama dengan kudus juga mensucikan. Tapi subuhun, kudus, kalau kita baca zikir-zikir ya, subuh dulu baru kudus. Karena kudus itu lebih tanzih daripada subuh. Makanya subuh baru kudus. Dua-duanya dimensi tanzih, tetapi lebih tanzih kudus. Nah, Nabi Nuh dia sangat tanzih. Dia diutus ke umat yang sangat tasbih. Jadi Nabi Nuh itu umatnya terjebak dalam penyembahan berhala. Jadi menurut Ibn Arabi, orang yang menyembah berhala, dia terjebak dalam dimensi tasbih. Gitu. Nah, ini yang menarik. Tuhan mengirim nabi ke umat Nabi Nuh itu bukan nabi yang tasbih, tetapi justru mengutus nabi yang tanzih. Makanya nanti ada pertanyaan. Coba lihat, kayaknya ada pertanyaan. Tunggu dulu, dari sini mengerti? Ya. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, menurut Ibn Arabi, seorang arif sejati adalah mereka yang menyatukan tanzih dan tasbih. Sudah mengerti kan? Karena dia tidak terbatas, otomatis setiap tanzih ada tasbih, setiap tasbih ada tanzih. Lanjut. Nah, jadi jalan terbaik adalah menyatukan tasbih dan tanzih. Tasbih semata akan menyebab kita dalam kemusyrikan,
Sedangkan tanzih semata memutuskan bentuk-bentuk ilahi dari alam realitas. Karena dia hanya di atas, nggak pernah turun Tuhannya, gitu. Padahal dia tidak terbatas. Nah, kalau yang itu tauhid adalah menyatukan tasbih dan tanzih. Jadi tanzih sekaligus tasbih, tasbih sekaligus tanzih karena dia tidak terbatas. Nah ini kalau sudah makom, ini artinya sesuatu yang diraih dari perjalanan ruhani. Kalau kita bicara makom ya, makom ruhani. Nah, dalam perjalanan menuju Tuhan itu ada disebut dengan makom al-jama', yaitu makom mengumpulkan antara tasbih dan tanzih. Jadi makom jam adalah hanya menyaksikan al-haq tanpa menyaksikan makhluk. Adapun makom farq adalah menyaksikan makhluk dalam al-haq. Jadi ini penyaksian. Jadi ada menyaksikan Tuhan tanpa menyaksikan makhluk. Misalnya dia mensucikan dirinya, kemudian tersingkap, tidak tersingkap, dia menyaksikan alam batin. Ketika penglihatan batinnya terbuka, dia hanya menyaksikan Tuhan. Yang lain ini dia tidak lagi saksikan. Seperti itu. Dia tanpa menyaksikan, makanya dia hanya menyaksikan ilahi. Nah, sedangkan makom farq adalah menyaksikan makhluk dalam al-haq. Jadi dia menyaksikan Tuhan, di dalam Tuhan itu dia menyaksikan makhluk. Jadi yang satu jam, yang satu farq. Jam itu menyatukan, yang satu farq, memisahkan. Maksudnya dia melihat makhluk-makhluk ini dalam realitas ilahi. Oke? Contohnya Ustaz. Nah, ini problemnya karena penyaksiannya. Jadi ada sufi yang ketika mata batinnya terbuka, mata batinnya terbuka, dia misalnya melihat tembok, temboknya tidak terlihat, langsung tersingkap ilah di situ. Itu jam. Ada ke Tuhan dia melihat, dari Tuhan itu dia melihat realitas makhluk. Gitu. Ini enggak ada contohnya sebenarnya karena Itu yang makom jam itu yang tanzih. Iya, dua-duanya sebenarnya ini ada tanzihnya karena ada dimensi ilahiyahnya. Nelayan itu Apa? apa? Nelayan itu apa? Nelayan itu. Oh, Dia kan itu tanzih. tanzih. Karena ketika dia mendengar semuanya itu dia Tuhan aja yang dia ini Iya. saksikan. Itu. Kalau dengan hulul dan ittihad itu beda ya. Nah, hulu dan ittihad tadi sebenarnya itu istilah yang dia pinjam dari istilah lebih banyak digunakan dalam mistisisme. Istilah-istilah di luar Islam ya, mistisisme. Ya, mereka menggunakan hulul. Nah, memang di awal-awal penulisan tasawuf sebelum abad ke-5 Hijriah, karena mereka belum, namanya juga akademik ya, belum tersusun secara bagus. Nah, istilah ini mereka pinjam. Nah, jadi hulul dan ittihad itu sebenarnya istilah impor yang dimasukkan ke dalam istilah sofistik. Nah, setelah Ibn Arabi kemudian mengganti istilah hulul dan ittihad itu dengan tajalli. Karena yang paling cocok memang tajalli. Tidak ada dualitas. Kalau hulul ittihad itu masih ada gambaran, jadi kausalitas, hulul ittihad itu masih ada tergambarkan dualitas. Sedangkan dalam bahasa tasawuf intinya hanya dia, yang lain tidak ada. Dan jadi kalau yang ada hanya Tuhan, yang lain tidak ada, yang paling cocok hanya tajalli. Tidak cocok kausalitas, tidak cocok ittihad, tidak cocok hulul. Karena ketiga istilah ini ada dualitas, tergambarkan dualitas. Sedangkan wahdatul wujud yang ada hanya dia, yang lain fana, tidak ada.
Allah. Ya, ini. Tuhan bersemayam. Jadi kata bersemayam itu yang membuat kita meniscayakan ada dualitas. Kalau Ittihad Ada dua realitas yang menyatu, kayak air dan teh. Kayak gitu. bukan makhluknya yang naik ke Mi'raj gitu, kayak Mi'raj gitu. Nah, itu beda kalau bahasa perjalanan ruhani, kemudian dia menyatu dengan Tuhan, bukan itu. Ittihad ini menggambarkan dua wujud yang menyatu. Jadi kalau bahasa Sufi, ada penyatuan itu adalah dalam perjalanan ruhaninya, mencapai makom. Berarti hulul juga sebetulnya masuk ke Ittihad juga. Iya, mirip-mirip. Nah, ini ayat yang paling bagus dan selalu digunakan para sufi dalam menjelaskan tasbih dan tanzih. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang menyerupainya. Nah, laisa ka mislihi syai'. Kemudian wa huwas samiul basir. Jadi artinya tidak ada yang menyerupainya dan dia mendengar dan melihat. Nah, saya tanya, ini tasbih atau tanzih? Tanzih kan? Ini tanzih. Yang di bawah tasbih. Quran tidak pernah memisahkan tasbih dan tanzih. Ini bahkan dan satu kalimat pun ada tanzihnya sekaligus tasbihnya. Tasbih sekaligus tanzih, tanzih sekaligus. Dalam Quran, makanya maqam Quran ini disebut dengan al-jama'. Dia mengumpulkan tasbih sekaligus tanzih. Jadi bahkan dalam satu kalimat ayat Quran pun Tuhan ini menyatukan antara tanzih dan tasbih. Tidak ada yang menyerupainya dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Coba ya, selanjutnya saya mau lihat. Oke, bentar dulu. Saya mau jelaskan di sini. Nah, jadi Quran tidak memisahkan tanzih sekaligus tasbih, tasbih sekaligus tanzih. Nah, penjelasan selanjutnya kata Ibn Arabi, kalau ada yang tahu bahasa Arab di sini ka dengan misal artinya sama atau tidak? Nggak tahu. Ka, Nggak tahu. ka itu maknanya seperti. Ini juga misal seperti. Kan? Nah, makanya dalam tafsir biasanya ini kok ada dua kata seperti digunakan ya. Gitu. Nah, biasanya ini sastra. Makanya digunakan seperti ini. Nah, yang menarik tafsir Ibn Arabi begini. Jadi kata Ibn Arabi, coba lihat kata ini ya. Dia bilang, jangan lihat yang di bawah. Bahkan di kata ini pun ada tanzih sekaligus tasbih sekaligus di kata ini. Nah, betul. Kalau saya baca satu seperti, maknanya tidak ada yang seperti dia. Oke? Nah, tidak ada yang seperti dia itu tasbih atau tanzih? Tanzih. Coba kalau saya dua seperti saya baca. Sepertinya dia tidak ada sepertinya. Tasbih. Seperti yang menyerupai dirinya. Iya. Sepertinya dia tidak ada sepertinya. Itu Tapi seperti kan? tasbih kan? Ya kan? Tasbih kan? Nah, apa yang menyerupai? Seperti, Rasulullah. Seperti. Makanya kata Rasulullah, man ro'ani faqad ra'allah, yang melihat diriku melihat Allah. Saya Ahmad. Kan? Jadi kalau dibaca satu tanzih, kalau saya baca dua tasbih. Nah kata Ibn Arabi, bahkan di kalimat ini ada tasbih sekaligus tanzih, tanzih sekaligus tasbih. Nah juga di sini kata Ibn Arabi, dia
melihat, mendengar dan melihat. Ini tasbih dan tanzih. tasbih. Nah, tapi kalau saya baca sesuai dengan struktur bahasa Arab, kalau huwa di depan berarti hanya dia. Hanya dia yang mendengar, hanya dia yang melihat. Ini tasbih dan tanzih. Tanzih. Di sini juga tasbih sekaligus tanzih, tanzih sekaligus tasbih. Jadi ini permainan bahasa yang digunakan oleh Ibn Arabi itu luar biasa. Dia mengungkap misteri, makanya betapa detail sebenarnya Tuhan memilih kata ya untuk menjelaskan dirinya.